Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Matan Al-Ajrumiyah. Dan insyaallah pada hari ini kita akan menuntaskan kitab ini ya. Jadi insyaallah targetnya hari ini kita akan menuntaskan kitab Matan Al-Ajrumiyah ini karena tinggal 2 bab aja ya, yaitu maf'ul ma'ah dan juga babu mahfudhatil asma ya. Baik, kita buka dulu kitabnya. Baik, babul maf'uli ma'ah ya. Kita minta baca pertama adalah Pak Andri ya. Silakan Pak Andri. Assalamualaikum. Assalamualaikum wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Babul maf'uli ma'ah. Wa huwa al-ismu al-mansubul ladzi yudhkaru li bayani man fu'ila ma'ahu al-fi'lu. Nahwu qawlika ja'al amiru wal jaysha wastawa al-ma'u wal khashabah. Baik. Tentang maf'ul ma'ah. Dan dia adalah isim yang mansub yang disebutkan untuk menjelaskan apa yang dilakukan bersamanya fi'il. Iya. Itu Ustaz. Ya, bersamanya suatu perbuatan maksudnya gitu ya. Oh iya. Apa yang dilakukan bersamanya suatu perbuatan. Contohnya adalah perkataanmu telah datang pemimpin, berarti beserta apa namanya pasukannya ya. Iya betul. Dan istawa maksudnya apa sih? Air mengalir. Oh, air mengalir bersama kayu. Oh, kayu. Ya, khoshabah itu kayu ya. Ya. Baik, ayo kita i'rab. Babu khabar al-maf'uli mudhafun ilaih ma'ahu jar majrur. Bukan jar. Dzaraf ya. Ya, dzaraf. Dzaraf hanya mudhafun ilaih. Baik. Terus Al-wawu harfun istifnaf huwa mubtada, kemudian al-ismu khabar, al-mansubu na'at, kemudian alladzi na'at juga, yudhkaru fi'lun mudhari'un majhul, dibayani. dulu naibul fa'ilnya mana? Oh, naibul fa'ilnya Alladzi ya. Oh, alladzi. Kan yang disebutkan. Siapa yang disebutkan? Yang kan? Berarti alladzi. Dibayani jar majrur. Nah. Majrur. Man ini dibayani man fu'ila. Ini mudhaf ilaih ya. Buktinya dia enggak tanwin. Itu isyarat kalau dia adalah hanya mudhaf ilaih ya. Nah. Dibayani man berarti mudhaf ilaih, fu'ila fi'lun madi majhul. Ya, fi'lun madi majhul. Kemudian ma'a dzaraf, al-ha'u mudhafun ilaih, al-fi'lu naibul fa'il. Mumtaz, naibul fa'il. Terus kemudian nahwu khabar lagi. Kemudian qawli mudhafun ilaih, al-ka'u mudhafun ilaih. Ja'a fi'lun madi, al-amiru fa'il. Kemudian wa-nya berarti wawu ma'iyah saja. Ya, jadi jangan dibilang wawu ataf ya. Tapi wawu ma'iyah. Al-jaysha berarti disebutnya apa? Berarti maf'ulun ma'ahu mansubun gitu. Oh, maf'ulun ma'ahu mansubun. Nah.
Terus Kemudian wastawa fi'lun madi. Wa-nya harfu apa ini? Wa atof. nah, Istawanya ma'tufun. fi lagi aja. Fi'il lagi deh. Heeh. Fi'lun madi. Al-ma'u fa'il. Wa-nya waw ma'iyah. Al-khashabata al-maf'ulu ma'ah mansubun. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Baik ya. Selanjutnya Pak Abu Naufa. Ya, Pak Abu Naufa. Assalamualaikum. Jadi kita sekarang lagi bahas maf'ul ma'ah ya. Maf'ul ma'ah itu adalah keterangan penyataan ya. Dia menggunakan wau namanya wau ma'iyah. Kalau ada wau ma'iyah setelahnya wajib mansub karena sebagai maf'ul ma'ah. Contohnya ja'al amiru wal jaisha. Ini artinya telah datang pemimpin wal jaisha bersama tentaranya. Istawal ma wal khashabata. Air mengalir bersama kayu. Maksudnya airnya ngalir, kayunya ngikut di atasnya gitu ya. Nah, maf'ul ma ini ya ada ikhtilaf di karangan para pakar nahwu ya. Ada yang mengatakan boleh digunakan untuk dua kata yang sama sifatnya seperti al-amil dan al-jaish. Ya. Ada yang mengatakan nggak boleh. Kalau sama sifatnya jangan pakai waw ma'iyah, pakainya waw atof. Contohnya jal amir wal jaisha, ini nggak boleh pakai waw ma'iyah. Harus pakai waw atof. Kalau pakai waw atof gimana bacanya, Pak? Ja'a amiru wa jaishu. Nah, itu ada pendapat seperti itu. Kalau sifatnya sama, itu nggak boleh pakai waw ma'iyah. Karena amir dan jais cara datangnya sama. Tapi kalau misalnya sifatnya beda, baru pakai waw ma'iyah. Contohnya yang lebih jelas ya, misalnya kita ingin mengatakan sirtu ya. Apa arti sirtu? Sirtu saya berjalan ya. Oh, saya bisa. Sirtu wan nila. Apa arti ini? Saya berjalan bersama Sungai Nil. Apakah jalannya saya dengan jalannya Sungai Nil sama? Tidak, Ustaz. Gimana jalannya Sungai Nil? Mengalir. Mengalir ya. Kita mah jalan pakai kaki ya. Adapun sungai mengalir. Nah, untuk kasus seperti ini wajib pakai waw ma'iyah. Bahkan kalau kayak begini nggak boleh pakai waw atof. Ya. Nggak boleh kita katakan sirtu wan nilu. Kenapa? Karena nggak boleh kita mengatakan saya dan Nil jalan. Itu kan kayak jalan ya, seakan-akan saya sama Nil jalannya sama kan. Sedangkan Nil itu kan jalannya nggak mengalir. Justru dalam keadaan seperti ini wajib pakai waw ma'iyah. Sirtu wan nila. Saya berjalan bersama Nil. Kemudian misalnya kita mengatakan sirtu wal qamara. Apa artinya? Saya berjalan bersama bulan. Saya berjalan bersama bulan, muntas ya. Ini maksudnya apa? Kan kita biasanya kalau naik mobil, kalau kita lihatin bulan kayak ngikutin kita kan? Seolah-olah ngikutin kita. Nah, itu harus pakai waw ma'iyah. Nggak boleh kita katakan sirtu wal qamaru. Karena jalannya bulan dengan jalan yang kita beda. Bulan mah jalan dengan cara beredar pada orbitnya ya. Kalau kita kan jalan ya di aspal ya, di tanah, di bumi. Baik. Dan ini bisa digunakan untuk menjelaskan waktu, tapi dengan cara yang lebih elegan ya. Misalnya kita mengatakan raja'at tullabu wa ghurubasy syamsi. Raja'at tullabu wa ghurubasy syamsi. Apa artinya? Oh. Telah pulang murid-murid bersama dengan terbenamnya matahari. Nah, itu wawnya waw ma'iyah. Ma'iyah. Atau ja'al ummalu wa tulu'asy syamsi. Apa artinya? Ummalu, Ustaz. Ya, ummal itu artinya apa? Oh, ini pekerja ya, Ustaz? Ya. Telah berangkat para pekerja bersama dengan terbitnya matahari. Amtas ya. Jadi ini contoh dari maf'ul ma'ah ya. Simpel, pokoknya tinggal gunakan waw ma'iyah, kemudian apa yang setelahnya kita masukkan. Baik, coba sekarang antum kasih contoh. Antum bikin sendiri. Apa ya, Ustaz? Apa?
Misalnya, anak kecil bangun tidur bersamaan dengan terbitnya fajar. Oh. Bangun tuh apa ya, Ustaz? Kenapa bangun? Istiqodo ya. Istiqodo. Oh. Istiqodo at-tiflu ma'a Bukan ma'awa, pakai wa. oh iya wah. Wa syuruq qal fajri. Tulu. Oh, tulu'al fajri. Tulu. Baik ya. Istaiqadha tiflu wa turu al-fajri ya. Anak kecil telah bangun bersamaan dengan terbitnya fajar ya, Terbitnya subuh-subuh ya. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Baik, selanjutnya ibu-ibu ya. Ibu-ibu Ibu Atika. Ya, Bu Atika, coba kasih contohnya, Bu. Maf'ul ma'ah. Ja'a al-mudarrisu wa talibah. Wa talibah gitu. Na'am, Ustaz. Baik, ja'al mudarrisu wa talibah. Telah datang seorang guru bersamaan dengan seorang siswa ya, mumtaz. Baik, itu kan yang sama sifatnya. Coba sekarang yang beda sifatnya, Bu. Gimana ya, Ustaz? Gimana? Ya, misalnya ini apa namanya? Para pekerja pulang bersamaan dengan terbenamnya dengan terbitnya bulan. Misalnya gitu. Malam gitu. Raja'al umalu Wa tulu'al tulu'al qamara. qamari dong, kan mudhaf ilaih. Oh, nah Ustaz ya. Wa tulu'al qamari. Baik, mumtaz ya. Ini contoh dari yang beda sifatnya. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Baik, kemudian selanjutnya Pak Ardan silakan dibaca yang bawahnya. Wa amma apa? Wa amma, ayo. Wa amma khabaru kana wa akhawatiha wasmu inna wa akhawatiha faqad taqaddama dzikruhuma fil marfu'at wa kadzalika tawabi' faqad taqaddamat hunak. Baik, ayo Atin. Dan adapun khobarnya kana dan saudara-saudaranya dan isimnya inna dan saudara-saudaranya maka telah didahulukan ya Ustaz penyebutannya. Maka sungguh telah terdahulu. Oh, terdahulu penyebutannya Ustaz. Ya, di bab marfu'at. Di bab marfu'at. Dan begitu juga tawabi' telah terdahulu di sana. Ya, jadi kenapa beliau menyebutkan seperti ini? Kan katanya mansubat ada 15 ya? Iya. Setelah beliau menyebutkan wal maf'ul ma'ah kan wa khabarukan wa akhwatiha wasminu akhwatiha ya. Wa tawabi'u. Nah, kata beliau karena kana, inna dan juga tawabi, na'at atau taukid badal sudah disebutkan di bab marfu'at, maka tidak perlu diulang lagi di bab mansubat. Ini maksud beliau ya. Kan beliau menyusun bukunya itu urut ya. Jadi pertama beliau sebutkan marfu'at ada 7, kemudian beliau rinci satu persatu mulai dari fa'il, naibul fa'il dan seterusnya. Kemudian beliau menyebutkan al-mansubat ada 15. Kemudian beliau sebutkan satu mulai dari maf'ul bi, kemudian masdar, dzarab zaman, dzarab makan, sampai maf'ul min ajli, maf'ul ma'ah. Nah, khabar kana dan saudaranya, isimin dan saudaranya, begitu pula pembahasan tentang at-tawabi karena sudah dibahas di bab marfu'at, maka tidak perlu lagi dibahas di bab ya mansubat. Itu maksud dari ucapannya beliau. Baik, ayo di Arab dulu. Berarti ini keluar dari bab ma'ah. Apa? Udah keluar dari bab. Afwan, suara antum nggak jelas gimana? Udah keluar dari bab maf'ul ma'ah. Udah.
Lain Iya, lagi pembahasannya. ini sebenarnya ini penutup dari bab mansubat ini dia. Hmm. Ini penutup dari bab mansubat. Jadi kan setelah beliau menyebutkan, kita buka lagi aja ya. Kita buka bab mansubat biar nyambung. Nah, kan beliau menyebutkan terakhirnya maf'ul ma'ah kan? Setelah maf'ul ma'ah kan beliau menyebutkan khobarnya kan dan saudaranya, isim ini dan saudaranya, kemudian watabil mansub kan? Ya, Oh, Kak? nah, Ustaz. Tapi kan pembahasan ini semuanya udah dibahas di marfu'at. Makanya kita nggak perlu bahas lagi di sini. Itu kan maksud dari ungkapan beliau seperti itu ya. Paham maksudnya? Nah, Baik. Ustaz. Nah, kita lanjut lagi. Kita i'rab ya. Ya, ayo di i'rab. Wa amma. Al-waw, wawunya waw ibtidaiyah. Amma huruf ya Ustaz. Ya, Amma huruf harfu tafsilin ya. huruf apa Ustaz? Maaf. Harfu tafsilin. Oh, harfu tafsilin Ustaz. Khobar mubtada Ustaz ya. Nah, Karena mudhofun ilaih. Waw al-waw di sini huruf ataf wa akhwatiha ma'tuf ke kana, nah, haknya mudhofun ilaih. Wasmu waw huruf ataf, ismunya ma'tuf ke khobar Ustaz ya. matub ke khabar betul. Innanya mudhofun ilaih. Lafaznya yang mudhaf ilaih ya. Ya, lafaznya mudhofun ilaih. Waw huruf ataf, akhwatiha maktuf ke inna, haknya Nah, mudhofun ilaih. nah, Fakot fa-nya huruf jawab syarat. jawab syarat ya Ustaz. Nah, Huruf jawab syarat. Kotnya ini apa Ustaz? kod namanya harfu tahqiqin ya. Kik ya Ustaz. Ya, tahqiqin. Takot Terus, fi'lun madhi, nah, terus dikruhuma fa'il fa'il ya. Ya, fa'ilnya. fa'il Terus fil humanya mudhaf ilaih ya. humanya mudhof ilaih. Nah, Fil marfu'at jar majrur Ustaz. nah, dan majrur. Kemudian, Wa kadzalika wawnya huruf ibtidaiyah Ustaz ya. nah, terus, Kadzalik isyarah Ustaz. Kadzalika kafnya harfu jar, ya dalikanya oh ya majrur ya. jar majrur Ustaz. At-tawabi' Ntar dulu, nanti kadzalika dia sebagai khobar muqaddam nih ya. Sebagai khobar muqaddam. Nanti at-tawabi namanya mubtada muakhar ya. Baik. Lanjut. Fakot fa-nya huruf jawab. Ini khotnya huruf berarti Ustaz ya, apa Ya, harfu tahqiqin kayak tadi. harfu tahqiq ya. Harfu tahqiq taqaddamat fi'lun madin. Nah, fa'ilnya ke atawabi ya. Fa'ilnya tawabi' naga Gunakan dhorof ya. dhorof makan Ustaz ya. Ya, nah. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Nah, jadi maksud dari ucapan beliau ini, adapun khobarnya kan dan saudaranya, isimnya dan saudaranya, maka sungguh telah terdahulu penyebutan keduanya di dalam bab marfu'at. Begitu pula pembahasan tentang at-tawabi, sungguh telah terdahulu di sana, yaitu di bab marfu'at. Sehingga tidak perlu lagi diulang lagi di sini ya. Baik, mumtaz. Kita lanjutkan bab yang terakhir ya. Babu makhfudatil asma'i. Baik. Sekarang berarti Pak Azhar ya. Silakan Pak Azhar. Ya, babu makhfudatil asma'i. Ay makhfudatu salah satu aqsamin. Makhfudun bil harfi wa makhfudun bil idhafati wa tabi'un lil makhfudi. Ya, segitu dulu Pak. Terjemahin. Bab
isim yang dijar atau yang dimajrur, yang dikasroh. Nah, Al-mafhudhatu isim-isim yang dikasroh itu ada tiga macam. nah, Yaitu kok yang dikasroh dikarenakan huruf, maksudnya huruf jar itu. Maksudnya yang dikasrohkan karena idofah, penyandaran, dan juga yang mengikuti isim yang dikasroh tersebut. nah. Baik, ayo di i'rab dulu. Babu itu khobar, Terus, mafhudhati mudhafun ilaih, al-asma'i mudhafun ilaih. nah, Al-mafhudhatu sebagai mubtada, salah satu itu khobar, asalnya mudhaf ilaih. Mafhudun sebagai badal dari salah mumtaz. satu Ya, nah. bil harfi jar majrur, waw atof, mafhudun, ma'tuf ke mafhudun juga, bil idofati itu jar majrur, wawnya waw atof, tabi'un ma'tuf ke mafhudun, bil mafhudin jar majrur. Baik, mumtaz. Jadi, setelah beliau menyebutkan isim-isim yang dirofakan, pertama ada 7 ya. Kemudian isim yang dinasabkan ada berapa? 15. 15. Sekarang beliau menjelaskan isim yang dijarkan. Isim dijarkan sedikit ya. Hanya ada 3 ya. Dijarkan dengan huruf jar, kemudian dijarkan karena sebagai mudhaf ilaih, dan dijarkan karena mengikuti yang dijarkan. Jadi naat atau taukid badal. Pertanyaannya, kenapa nggak ada majzumatil asma, Pak? Memang isim itu tidak ada yang majzum. Tuntas ya, karena majzum itu hanya masuk ke fiil ya. Ya. Nggak ada isim yang majzum sebagaimana lawannya. Ya. Untuk jar ini tidak ada fiil yang majrur ya. Baik. Mumtaz ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Nah, selanjutnya adalah Pak Budi ya. Jadi sekarang kita rinci ya. Setelah beliau menyebutkan isim dijarkan ada 3, dijarkan dengan huruf, dijarkan dengan idhofah, kemudian tawabi, maka sekarang kita rinci. Apa yang dimaksud dengan yang dijarkan dengan huruf? Silakan Pak Budi. Pak Amma. Ya Ustaz. Fa'amal matfudu bil harfi. Fahuwa ma yuhfadu bimin wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wa ba'i wal kafi wal lami wa bi hurufi qasami wa hiya al wawu wal ba'u wa ta'u wa biwa wa bil wawi rubba wa bil wa bimut wa mundu. Baik, saya terjemahin dulu. Dan adapun yang dihofatkan dengan huruf adalah dihofatkan dengan min dan ila dan an dan ala dan fi dan ruba dan ba dan kaf dan lam dan Antum, dengan huruf terjemahan sekalian Pak. Ulang-ulang. oh Min dengan apa? min apa? artinya dari ya. Terus ila kepada an juga kepada ya Ustaz. an dari An dari wa ala di atas, wafi di dalam, waruba ini apa Ustaz? rubah itu bisa sedikit bisa banyak. Betapa sedikit bisa betapa banyak tergantung konteks kalimatnya. Oh ya Ustaz. Terus Waba dengan wal kaf ini kaf apa Ustaz? Seperti walam dengan lam itu untuk, bagi, punya. untuk bagi li ya Ustaz. Iya. Dan huruf sumpah adalah wawu, ba dan ta. Baik. Dan dengan wawu rubba Rubah ya, wawu yang mananya rubah ya. Wawu yang maknanya rubba. Wa bimut apa Ustaz? Mu sama munju sama artinya sejak. Sejak. Iya.
Oke, sejak Baik, ayo diat dulu. i'rabnya fa ini huruf ibtida sama huruf apa tadi namanya Ustaz? Tafsil. Huruf tafsil. Al-manfudu ini mubtada Nah, bil harfi jar majrur. terus Fahuwa ini khobar ya Ustaz? enggak, ini mubtada lagi, ntar jumlahnya baru jadi Oh, khobar. mubtada lagi ya. Iya. Fahuwa mubtada ma huruf juga tadi huruf tafsil ya Ustaz? Enggak, mak itu mak amma beda, Pak. Mak di Oh, sini beda. sebagai khobar dia, isi mausul sebagai khobar. Oh, khobar ya. Nanti jumlah dari fahuwa ma yukhfadu bimin jadi khobarnya al-makhfudu gitu. Ya. Baik, lanjut yukhfadu. Oke. Yufadu ini fi'il ya Ustaz? Yukhfadu fil mudhari majhul ya. Fi'il mudhari majhul. Failnya kemana? Mak ya. Failnya ma yang Failnya tadi. balik ke mak ini. Baik, terus bimin. Paham Ustaz. Bimin jar majrur wa ila atau matuf Sama, wa Pak. an Udah semua sama ini. Iya, Wa'an wa sama alam wa semua. fi rubah semuanya sampai mana nih? Wa bi sampai sini. Walami wa bi hurufil qasami gimana? Wa bil wa-nya ini Wa atof. huruf wa atof juga Terus bi hurufi. bi hurufi jar majrur. Nah, Kasomi ini mudofilahi. iya. Terus Wahia ini khobar ya Ustaz? oh, iya wawunya istinaf, hiyanya mubtada dulu. Oh, Hiya mubtada. mubtada. Al-wawunya khobar. Nah, terus Wa babunya itu atof matuf. ya matuf ke Sama awal. wataknya juga atof matuf. Terus Wa-nya ini huruf ibtida lagi ya Ustaz ya? huruf atof aja kan masih nyambung kalimatnya. Huruf atof ya? Terus Huruf atof, biwawi ini jar majrur. Rubaknya ini mudhof ilaih. mudofilai. Nah, Wabimut ini juga atof matuf. Sama wa mundu juga atof matuf ya Ustaz? ya, wa bimut sih wawunya atof, bimutnya jar majrur. Kemudian wa munzu Ya, ini bimin jar majrur. Nah, baik. Ustaz. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Nah, sekarang adalah Ibu Endang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Endang, ayo sekarang berikan contoh penggunaan min. Min. Nah, Contohnya safartu minal madinati ilal qaryati. saya diborong ya, min sama ilah ya. Safartu minal madinati ilal qaryati. Saya safar ya dari kota ke kampung ya. Baik. Ya, ini lagi dilarang Bu ya. Lagi nggak boleh sekarang. Tapi kalau pulang kampung boleh, kalau mudik nggak boleh. Nggak boleh. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Selanjutnya Pak Didi. Pak Didi kasih contoh an, Pak. Boleh bikin sendiri, boleh dari Quran ya, terserah. Pak Didi? Nggak paham. Ayo. Apa? Nggak paham. Nggak paham gimana maksudnya? Nggak bisa. Oh. Antum belum pernah dengar penggunaan kata an? Misalnya apa? Anin naba'il azim. Mumtaz ya. Anin naba'il azim ya. Anin naba'i. Kenapa dibaca kasroh an-naba'i? Karena ada an. Karena ada huruf jar an. Mumtaz. Masya Allah. Lanjut. Satu lagi. Ala sekarang. Boleh bikin sendiri, boleh ngutip dari Quran. Ala. Apa ya? Misalnya kita mengatakan pulpen di atas meja gimana? Al-qalamu ala kursiyi. Itu mah kursi, ini meja. Al-qalamu ala maktabi.
maktabi ya. Baik. Al-qalamu 'alal maktabi maktabi. ya. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairah. Naam, kemudian selanjutnya adalah Pak Edi Martoyo. Nah, Ustaz. Baik, Siap. ayo Pak Edi. Sekarang fi. Apa Ustaz? Si? Ya, contoh penggunaan fi. Mau bikin sendiri ataupun dari Quran terserah. Ya. Al-mudarisu fil fasli. Mumtaz ya. Al-mudarrisu Fil fil fasli. fasli. Ini kalau kita i'rab fil fasli khobar apa namanya Pak? Kemarin Pak kita udah belajar. Sibul jumlah. Ya, sibuk jumlah ya, dari jenis jar majrur. Wairu mufrad. Wairu mufrad. Ya, sebagai mufrad ya. Baik, mumtaz. Kemudian satu lagi rubba. Rubba so'imin. Laisa lahu min siyamihi illa ju'al atas gitu ya. Ya, coba atas. Nah. Baik, jadi betapa. Nah, ini contohnya kalau rubba so'imin ini betapa sedikit betapa banyak. Betapa banyak, Ustaz? Iya, jadi seperti yang dibilang rubba ini bisa banyak bisa sedikit tergantung konteks kalimatnya. Kalau Nah. kalimatnya rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa ju'al atash, itu kan betapa banyak orang yang berpuasa dia tidak memperoleh dari puasanya selain haus dan dahaga. Nah, haus dan lapar dan dahaga. Baik. Jadi itu betapa banyak. Tapi kalau kalimatnya rubba rajulin karimin laqituhu fi hadha zaman. Itu artinya apa? Rubba rajulin karimin. Betapa sedikit orang laki-laki yang mulia Ya, di zaman ini gitu ya. di zaman ini. Itu sedikit. Jadi memang tergantung konteksnya. Nah, Kemudian ada sebuah pepatah yang bagus, Pak. Ada tentang rubba juga. Rubba akhin ya. Rubba akhin lam talidhu ummuka. Ini pepatah yang bagus sekali ini. Rubba akhin lam talidhu ummuk. Apa artinya? Betapa saudara ya, betapa banyak saudara. Iya, saudara. Ya, yang tidak Lam talidhu ummuka. yang tidak tali dua apa Ustaz? Dilahirkan walada yalidu. Oh. Yang tidak dilahirkan ibumu. Iya, maksudnya apa? Apa Ustaz? Belum pernah dengar, Ustaz. Rubba akhin lam talidhu ummuk. Betapa banyak saudara yang tidak dilahirkan oleh ibumu. Jadi maksudnya, betapa banyak orang di dunia ini yang sebetulnya cuma teman aja, tapi kebaikannya itu udah seperti saudara sendiri. Itu maksud dari Masya Allah. Rubba akhin lam talidhu ummuk. Ya, taib. Jadi kalau punya sahabat baik seperti itu kan udah kayak saudara aja kan? Taib ya. Ya, nah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Baik. Kemudian selanjutnya adalah Ibu Hurin. Ibu Hurin, silakan Bu Hurin. Contoh ba ya. Alba aktubu bil kolami. Aktubu. Taib, aktubu bil qalami ya, Mumtaz. Saya menulis dengan pulpen. Taib, satu lagi sekarang yang kaf. Kaf. Zaidun ka asadin. Zaidun Ka asadin. Zaidun ka asadin. Zaid itu seperti singa. Berani apa galak? Ya, jadi kaf itu litasbih ya. Penyerupaannya mungkin kita mengambil sifat beraninya. Saking beraninya Zaid kita katakan Zaidun kal asadi ya. Zaid itu seperti singa. Taib, barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Iyakum. Kemudian adalah Pak Emil ya. Ya, Ustaz. Ya. Nah, Pak Emil. Assalamualaikum. Sekarang contoh lam, Pak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Masya Allah ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Tapi ini nggak kelihatan jarnya, Pak. Coba cari lagi yang kelihatan jarnya. Soalnya kan kalau haknya itu mabni. Kan ada versi yang majrurnya. Ayatnya sama. Maksudnya mana sama. Al-qalamu li Muhammadin. Lillahi ma ya. Lillahi ma. Li Muhammadin. Pulpen itu punya si jadi lillahi. Kenapa majrur? Ya. Baik. Satu lagi Pak. Sekarang dengan huruf sumpah.
Terserah. Yang mana aja, boleh pakai waw, boleh pakai ba, boleh tak. Wallahi innaka lasadiq. Taib, mumtaz. Wallahi innaka lasadiqun, ya. Demi Allah, sesungguhnya engkau benar-benar shadiq. Benar-benar apa? Jujur, ya. Atau Jujur. Taib. Mumtaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Selanjutnya Pak Kevin. Naam, Ustaz. Ayo, contoh waw rubba. Wawu rubba. Waw rubba itu ya waw yang maknanya rubba. Jarang ya terap rubba itu. Ya, Kadang-kadang. boleh jarang, boleh banyak, tergantung konteksnya. Ya. Itu boleh di tengah, di depan ke awal nggak? Boleh, boleh. Justru dia memang selalu di depan, Pak, nggak bisa di tengah. Jadi, Bapak mau ngomong apa? misal cara membaca buku berarti watak ro'a kita watak nggak bisa ting wah Nggak bisa nggak bisa fi'il. Nggak bisa begitu. Dia harus isim, Pak. Harus Ya, misalnya betapa sedikit siswa rajin baca buku gitu. Boleh misalnya wa talibin yaqra'ul kutuba. Gitu boleh, ya. Wa talibin yaqra'ul atau pelajar yang membaca buku. Itu boleh kayak gitu, Pak. Ya. Jadi sebenarnya sama aja kita mengatakan rubba talibin yaqra'ul kutuba, kayak gitu. Baik, satu lagi, Pak. Muz. Muz itu artinya sejak, Pak. Aqra'u kitaban sobahan. Muz. Ini huruf jar, Pak, huruf jar. Jadi harus maju setelahnya. Muz sobahi ya berarti. Ya, muz sobahin, ya. Jadi aqra'ul apa tadi? Kitab apa kutub? Aqra'ul kitab misalnya muz as-sobah. Nanggung, Pak. Satu lagi, Pak. Mundu. Sejak juga. Ya, sejak juga. Aktubu apa? Aktubu kita mundu masahi. Masahi. Mundul masai gitu ya. Aktubul kitab mundul masai. Taib. Saya menulis buku sejak sore, ya. Atau misalnya kita udah lama nggak ketemu, mundu sanawatin, ya. Aku sudah tidak melihat kamu mundu sanawat, sejak bertahun-tahun, ya. Ini juga bisa dipakai seperti itu. Taib, Mumtaz, barakallahu fikum. Ya, nah, kita lanjutkan sekarang pembacaannya. Sekarang Ibu, ya. Ibu Mara. Nah, Ustaz, Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa amma ma yuhfadu bil idafati fanahmu qaulika gulamu zaidin wa huwa ala kismaini ma yuqaddaru bil lami wa ma yuqaddaru bimin. Dan segitu dulu, Bu. Ya? Ya, terjemahin dulu. Dan adapun apa-apa yang majrur dengan idofat, maka contohnya perkataanmu gulamu Zaidin, budaknya Zaid, ya. Iya, betul. Wa huwa ala kismun, dan dia di atas Ismaini, apa ya Ustaz Ismaini? Dua kelompok. Dan dia di atas dua kelompok ma yuqaddaru bilam. Apa yang diawali dengan lam dan bukan diawali, Bu. Apa yang ditakdirkan dengan lam
yang ditakdirkan dengan lam dan apa yang ditakdirkan dengan min. Baik. Ayo Rob dulu. Wa istinaf amma huruf tafsil ini. Nah, terus Ma isim mausul sebagai mubtada. Mubtada, yukhfadu khobar bil Enggak, ya idhofah. pada fil mudhari. Oh. Ntar khobarnya ini Bu, khobarnya di fanahu qolika. Yufadu fi'il mudhari Majhul ya. majrur Majhul bukan majhur. Fil mudhari majhul. Naibul fa'ilnya ma nah. bil idhofat jar majrur fanahwu khobar qaulika mudaf ilaih ka mudaf ilaih gulamu zaidin mudaf ilaih wa huwa wa ataf huwa ma'tuf ala kismaini. Enggak, huwa ini mubtada, Bu. Oh, Jadi huwa ini mubtada. Mubtada. Ala kismaini jar majrur Nanti sebagai khobarnya. sebagai khobar. Nah. Terus? Ma mubtada. Bukan, badal. Kan dari kisma ini. Oh iya. Dia ada dua. Yang pertama yang ditarik berarti ma itu jadi badal ya. Badal dari kisma ini. Terus? Yuqaddaru fi'il madi majhul. Fil mudhari ya. Fi'il mudhari majhul. Nah, naibul fa'ilnya ke ma. Nah. Bilami jar majrur. Nah. Wa ataf ma yuqaddaru ma'tuf. Nah. Bimin jar majrur. Taib, ya mumtaz, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Taib, nanti ada jelasinnya kalau udah selesai kalimatnya ya. Nah, kita geser dulu. Taib. Nah, berarti sekarang adalah Pak Jufri. Silakan Pak Jufri baca. Falladzi Pak Jufri. Baik, tidak ada respon. Berarti selanjutnya adalah Pak Iqbal ya. Baik, silakan Pak Iqbal. Baik. Falladzi yuqaddaru bil lam nahu qaulika gulamu zaidin walladzi yuqaddaru bimin nahu qaulika saubu khazzin wa babu sajin wa khatamu hadidin. Allahu a'lam. Baik. Ayo terjemahin. Dan yang maka yang ditakdirkan lam, contohnya perkataanmu gulamu zaidin, budaknya zaidin. Dan yang ditakdirkan dengan min, contoh perkataanmu saubun khazin, pakaian khazin. Wababu sutra. Khazin itu sutra, Pak? Sutra ya. Pakaian sutra. Dan pintu sajin apa ya Ustaz ya? Sajin jati. Jati. Dan pintu jati. Wa khotamu hadid, cincin besi. Wallahu a'lam. Allah yang mengetahui. Baik, ayo di i'rab. Fa harfu istinaf alladhi mubtada ya Ustaz ya. Ya, isim mausul sebagai mubtada. Yuqaddaru fi'il mudhari majhul. Nah. Bil lam al-jar wal majrur. Lalu lo naibul fa'ilnya mana? Naibul fa'ilnya ke alladhi Ustaz. Saya betul. Terus bilami. Bilami al-jar jar dan majrur. Baik, terus Nahwu qaulika
Nahu ini Ini khobar ya. khobar ya Ustaz. Oh ya, khobar dari alladzi. Khobar qaulika itu mudhof ilaih. Maknanya juga mudhof ilaih. Gulamu itu ini frase doang yang nggak bisa di i'rab sih kalau kayak gini. Karena kan dia sebenarnya maf'ulul qaul ya. Maf'ulul qaul. Maf'ulul qaul. Ya, saya nggak apa-apa, lewatin aja. Terus walladzi waw harfu isti'naf, alladzi mubtada, yuqaddaru fi'il mudhari majhul, naibul fa'ilnya alladzi, bimin jar majrur. Nahu khobar, qaulika itu mudhof ilaih, ka-nya mudhof ilaih. Saubun khazin. Ini sama sama yang di atas tuh ya. Ya, maqul qaul ya. Terus babu sajin sama khatam hadidin matuf ya. Hadidin matuf ya. Baik. Terus wallahu alam. Wallahu alam wa harfu istinaf, Allahu mubtada, a'lam khabar. Baik, mumtaz ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan, Ustaz. Baik, selanjutnya Pak Junaid. Kita diskusi ya, Pak Junaid. Ustaz. Nah, Pak Junaid, jadi mudhaf ilaih itu punya dua makna. Ada yang maknanya lam, ada yang maknanya min. Paham nggak maksudnya? Bisa jelasin nggak, Pak? Gimana maksudnya? Kadang dia bermakna misalnya kayak tadi Ustaz. Nahwu gulamu Zaidin, budaknya Zaid. Kalau saubu khazin, sutra dari khazi, Ustaz. Baik, Muntah. Jadi maksud dari takdirnya lam adalah kalimat frase gulamu Zaidin itu maknanya gulamun li Zaidin. Oh iya. Tapi kalau saubu khazin kan nggak mungkin kita bilang saubun li khazin kan? Baju punya sutra, bukan kan? Kalau baju sutra itu maksudnya baju dari sutra kan? Makanya takdirnya min. Saubun min khazin. Begitupun babu sajin, pintu jati. Itu bukan pintunya jati, tapi pintu dari jati. Babun min sajin. Begitupun khatamu hadidin. Cincin besi. Bukan cincin punya besi, tapi cincin dari besi. Khatamun min hadidin. Sama kayak rumah sakit, Pak. Rumah sakit itu rumah min apa li, Pak? Rumah sakit. Rumah dari sakit, rumah untuk orang sakit. Iya, untuk li. Nah, berarti takdirnya li ya. Jadi mudhaf ilaih itu ada dua makna, ada yang maknanya li, ada yang maknanya min. Ini maksud dari perkataan beliau. Ada yang ditakdirkan dengan lam, ada yang ditakdirkan dengan min. Baik, ada pertanyaan sampai sini, Pak? Kalau Ustaz, kalau daerah bisa juga Ustaz ya? Misalnya dari daerah ini. Contohnya apa? Contohnya apa? Misalnya topi dari khas anu gitu Ustaz. Khas Indonesia. Oh ya, misalnya kerupuk udang itu apa tuh? Kerupuk min Ustaz. Nah, kerupuk dari udang. Tapi kalau kerupuk Palembang? Min juga Ustaz. Sama. Oh iya. Apa yang li ya? Oh ini, kerupuk Zaid. Kerupuknya Zaid, miliknya Zaid. Iya, mumtaz. Ya, jadi begitu aja cara memahaminya. Ini min apa li? Tinggal lihat mana yang pantas maknanya. Jelas, Pak? Ustaz. Baik. Baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Nah, jadi alhamdulillah ya. Kita telah memudahkan untuk membaca kitab Matan al-Ajrumiyah dari awal sampai akhir. Ya. Alangkah baiknya kalau kitab Jurmiyah ini antum hafalin ya. Antum hafalkan. Kalau misalnya nggak sanggup hafal semuanya, minimal di semua bagian yang menyebutkan huruf-huruf. Mau huruf jar, huruf ataf, huruf nasab, huruf jazm, kemudian menyebutkan adatul istisna dan seterusnya, itu dihafal. Karena ini akan sangat membantu. Bayangkan kalau tahu, misalnya antum taunya huruf jazm cuma lam doang gitu. Padahal kan huruf jazm ada 18. Gimana kita mau lancar bacanya kalau taunya huruf jazm cuma lam doang. Padahal kan huruf jazm ada 18 ya.
wa hiya lam wa lamma wa alam wa alamma wa lamul amri wa du'ai wa la finnahi wa du'ai wa in wa ma wa man wa mahma wa idma wa ayun wa mata wa ayana wa aina wa anna wa haitsuma wa kaifama wa ida. Coba bayangkan ada 18 kayak gitu, yang kita tahu cuma lam, alam, itu doang. Sehingga memang wajib ya bagi kita, para pembelajar Nahwu, kalau mau benar-benar menguasai Nahwu, ya kalau bisa sih dihafalkan seluruhnya kitab ini. Atau kalaupun misalnya, ya qadarullah sudah udzur misalnya ya, sudah sulit sekali menghafal kalau semuanya, maka ya paling enggak di bagian yang menyebutkan wa huruful jari wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lamu itu dihafal. Kemudian wa huruful atfi asyaratun wa hiya al waw wal fa wa summa wa aw wa am wa imma wa bal wala walakin wa hatta itu juga dihafal. Kemudian huruful istisna wa ya illa wa ghairu wa siwan wa suwa wa sawa wa khala wa ada wa hasya itu dihafal. Jadi yang kayak begini dihafalin. Karena memang ini bekal yang sangat penting ya. Kita jadi bisa berhujjah. Coba kalau misalnya kita ngafal, siapa yang bilang semua huruf atop? Kata guru saya, ya ini kurang apa ya? Kurang keren gitu. Tidak bernas. Tapi kalau kita katakan, oh iya dalilnya ada di Jurmiyah. Wa huruful atfi wa yal waw wa summa wa a wa am wa imma. Tuh ketemu summa di situ. Ya. Jadi ya Anda nasihatkan kepada antum kalau memang ingin betul-betul menguasai ilmu nahwu ini, sebetulnya kan tujuan kita bukan menguasai ilmu nahwunya ya. Kita pengen dimudahkan untuk bisa memahami teks-teks berbahasa Arab ya. Baik itu Al-Qur'an, kemudian hadis dan juga kitab para ulama. Maka salah satu wasilah yang akan mempercepat antum yang mencapai tujuan tersebut adalah dengan cara menghafal kitab Al-Ajrumiyah atau paling tidak menghafal bagian penting dari kitab Al-Ajrumiyah, yaitu bagian-bagian yang menyebutkan huruf-huruf tertentu, huruf jar, kemudian ada huruf ataf ya, huruf nasab, huruf jazm, kemudian ada macam-macam makrifat, kemudian ada huruf atau ada tulis istisna, kemudian ada 5 macam munada. Pokoknya bagian-bagian yang menyebutkan beberapa bagian ini wajib dihafalkan supaya menjadi bekal kita. Ya, sebetulnya belajar nahwu itu nggak repot. Ya, cukup Jurmiyah aja itu udah cukup ya, nggak perlu kita belajar yang lain. Misalnya nggak perlu kita belajar alfiyah, itu kan udah level yang sangat tinggi. Cukup dengan mencukupkan diri dengan matan Al-Jurmiyah saja itu insya Allah cukup untuk sekadar bisa menerjemahkan dan memahami teks-teks berbahasa Arab. Jadi memang ini nasihat yang selalu Anda ulang-ulang kepada para pembelajar ilmu nahwu, hafalkan Jurmiyah. Kalau nggak mau hafalkan semuanya, hafalkan bagian-bagian pentingnya, yaitu bagian-bagian yang menyebutkan huruf-hurufnya. Supaya enak ketika kita menemukan huruf tersebut dalam Al-Quran, misalnya dalam hadis, kita langsung mudeng ini huruf apa. Bayangkan kalau nggak hafal, kita bingung ya. Misalnya lamul amr. Lamul amr ini huruf nasab, huruf jazm ya. Ini karena kita nggak hafal. Kalau kita hafal kan tinggal kita ulang. Oh iya. Fan nawasibu asyaratun wa ya'an walan wa idan wa kai wa lam kai wa lam juhudi wa hatta wal jawab bil fa'i wal wa'i wa oh, berarti bukan huruf nasab karena nggak disebut di sini. Kayak gitu. Jadi memang wajib ya, super wajib dihafalkan bagian-bagian pentingnya ya. Baik. Silakan bagi yang ada pertanyaan. Insya Allah besok kita latihan baca kitab ya. Mungkin nanti Anda cari dulu potongan kitabnya apa. Ya nanti Anda share di grup ya supaya antum bisa ya sedikit belajar dulu, belajar ngi'rab. Nah besok kita praktek baca, terjemah dan juga ngi'rab kitab atau potongan kitab tersebut ya. Nah, silakan yang ada pertanyaan. Ya, Pak Edi. Apa Pak Edi? Ya tadi Zat, yang wa amma ma yukhfadu bil idhofati fanah qawlika tadi ya. Ya, apa? Pertanyaannya apa? Ya, itu ma mubtada ya. Berarti khobarnya yukhfadu itu ya. Yukhfadu bil idhofati itu ya. Enggak, bukan. Karena itu belum selesai. Oh, gitu. Ciri-ciri khobar itu kalimatnya harus selesai kan? Kalau di yukhfadu mah belum selesai kalimatnya, ya. Berarti khobarnya fanah qawlika itu Zat. Ya, khobarnya di jumlah fanah qawlika. Berhubung ada fa-nya berarti kita bilangnya di jumlahnya fanah qawlika, ya. Oh, gitu. Nah, ya. Termasuk yang ini ya, yang lembar terakhir itu juga ya. Falladzi yuqaddaru bil lami nahwu qawlika itu ya, berarti ya.
Kalau Nah, ini karena nggak ada fa-nya kan berarti dia bukan jumlah tersendiri kan. Dan secara makna dia bisa jadi khobarnya kan. Dan yang ditadikan dengan lam adalah contohnya perkataan. Bisa kan kayak gitu? Berarti nafsunya langsung khobar. ya yuqaddaru bil lami itu bisa menjadi ya khobarnya alladzi tadi ya. Nggak bisa dong. Kan ya yuqaddaru kan maka yang ditakdirkan. Emang bisa ditakdirkan jadi khobarnya? Ini kalimat masih nyambung kan? Kan ciri-ciri khobar itu kalimatnya sempurna kan? Maka yang ditadikan dengan lam adalah contohnya perkataanmu. Berarti kan di sini nahunya itu ya nahunya adalah khobarnya. Khobarnya alladzi tadi ya? Iya. Nah. Syukran Ustaz. Baik, Baik, ya kita lihat pertanyaan-pertanyaan di chat. Dua kata yang sama sifatnya berarti boleh pakai dua-duanya. Wa ataf dan wa ma'iyah. Ya betul. Misalnya ja'a Zaidun wa Aliyan. Itu boleh juga ja'a Zaidun wa Aliyun. Meskipun yang lebih kuat ya. Yang lebih dikuatkan, yang lebih dirojihkan. Kalau katanya memiliki sifat yang sama, lebih baik, lebih afdol pakainya wa ataf. Ja'a Zaidun wa Aliyun. Ya, itu lebih afdol. Meskipun enggak salah juga kalau kita mengatakan ja'a Zaidun wa Aliyan. Ya, seperti itu. Kemudian Pak Reza bertanya, kata haula terdiri dua atau satu kata? Ini terdiri dari ha dan ulai ya. Sama kayak ulaika itu terdiri dari ulai dan ka. Sebenarnya inti dari isim syarat itu adalah ulainya. Intinya pada ulainya. Haknya itu tambahan. Ha pada haulai itu tambahan. Ka pada ulaika juga tambahan. Jadi sebenarnya isim syaratnya aja itu adalah ulainya. Nah, kalau kita i'rab haula itu hak namanya harfut tambi. Huruf pengambil perhatian. Kalau kaf pada ulaika namanya kafnya itu lil ba'id, menunjukkan bahwa kaf itu untuk itu. Kalau haulai ini ya. Baik, itu penjelasan tentang haulai. Wa rubba mut munju termasuk huruf qasam untuk jar. Bahkan huruf qasam aja itu namanya huruf jar ya. Jadi huruf qasam sendiri itu bagian dari huruf jar. Jadi sama aja. Jadi kita bilangnya waruba itu huruf jar, mut huruf jar, mundu huruf jar. Termasuk huruf-huruf qasam itu juga huruf jar ya. Cuma memang dia huruf jar yang digunakan untuk sumpah. Nah. Boleh tidak isim untuk ruba dan waruba dengan musanna dan jamak? Boleh ya. Sebentar dulu. Kan maknanya betapa sedikit atau betapa banyak ya. Nggak boleh ya, karena dari sisi makna nggak masuk dia maknanya. Ustaz, kenapa penyebutan rubba dua kali? Karena yang satu rubba, yang satu waw rubba. Jadi rubba itu ya pakai rubba, kalau waw rubba, waw yang maknanya rubba. Misalnya warojulin karimin laqituhu. Itu maknanya sama dengan rubba rojulin karimin laqituhu. Kayak gitu. Buku Ajrumiyah yang asli ada berapa halaman? Yang jelas dia ada 25 bab ya. Ada 25 bab, kalau halaman kan tergantung ukuran fontnya. Jadi dia ada 25 bab, tapi memang ya sebetulnya nggak mesti dihafalin semuanya sih kalau memang agak berat ya. Minimal yang pertama-tama tuh hafalkan huruf-hurufnya dulu. Huruf jar apa aja, huruf athof, huruf nasab, huruf jazm, munada apa saja, ma'rifat apa saja. Itu dulu yang dihafalin ya. Kalau itu udah hafal baru mulai ngafalin dari awal sampai akhir. Ini alhamdulillah beruntung yang ngafalnya dari kecil. Waktu itu masih kelas 1 SMP udah ngafalin. Jadi kan katanya kalau mengukir di atas, kalau menghafal di masa kecil itu bagaikan mengukir di atas batu. Tapi kalau menghafal di waktu dewasa, bagai mengukir di atas air. Ya. Tapi jangan berkecil hati ya, karena banyak ulama itu yang baru jadi ulama itu setelah usianya puluhan tahun ya. Jadi nggak masalah. Yang penting kita usaha. Karena hadis-hadis yang beredar tentang keutamaan belajar, itu semuanya berisi perintah untuk belajar. Yang wajib itu belajarnya, pinternya tuh nggak wajib. Karena ada hadis ya, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim ya. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap muslim. Jadi yang wajib itu menuntut ilmunya, tapi pahamnya itu anugerah.
Menghafal itu wajib, berusaha menghafal itu wajib. Tapi kita hafalnya itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya, Anda selalu menasihatkan ya, meskipun kita merasa diri udah tua, nggak apa-apa, namanya belajar mah belajar aja. Karena kita akan diberikan pahala untuk itu ya. Adapun pahamnya, hafalnya itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala ya. Setidaknya kita udah berusaha ya. Karena banyak yang mentafsirkan hadis tentang ya, kan ada hadis yang bicara bahwa orang yang baca Quran kemudian terbata-bata, maka dia dapat 2 pahala. Pertama pahala bacanya, kedua pahala capeknya ya. Tapi ini pahalanya itu hanya bagi yang terus belajar. Tapi kalau udah tahu baca Quran nggak lancar, nggak belajar, dosa malah ya. Jadi yang dapat pahala ini adalah orang yang berusaha terus untuk belajar. Ya sama dalam masalah baca bahasa Arab. Kita niatkan kita baca bahasa Arab agar kita mudah dalam memahami Al-Quran, dalam memahami bacaan sholat kita. Insya Allah akan dimudahkan ya. Dan ini akan bernilai ibadah ya. Taib. Program hafal matan al-jum boleh juga, asal pada komitmen aja. Kadang udah dibikin programnya pada ini apa namanya, nggak pada monitor. Kalau antum mau, boleh nanti Pak Emil, Anda bersedia menerima setorannya. Nanti kalau udah ada yang hafal bisa Anda kasih sanadnya insya Allah. Silakan kalau mau mengusulkan misalnya nih grup ini kita komitmen setelah ini mau setor, tafadhol, Anda siap terima setorannya. Ya, silakan. Huruf tafsir enggak ada di Jurumiyah. Memang tidak semua huruf ada di Jurumiyah ya, karena Jurumiyah ini kan kitab dasar ya. Tidak semua huruf ada di sini ya. Banyak sekali pembahasan-pembahasan yang belum ada di sini, yang kita baru tahu itu ya setelah kita baca kitab. Ya termasuk Anda sendiri ya, taunya amat huruf apa, kemudian nilai huruf apa ya setelah baca kitab. Makanya memang Anda selalu nasihatkan ya, kalau sudah selesai belajar teori, ini kan teori namanya ya, jangan berhenti, langsung lanjut ke belajar baca kitab. Praktekin, karena tidak ada orang yang paham nahwu itu ketika belajar teorinya. Dia tuh paham ilmunya, kokoh ilmunya, kuat ya pemahamannya setelah baca kitab. Karena kalau udah baca kitab kan nggak bisa milih-milih. Kalau lagi belajar teori, bahas naat, contohnya naat doang. Bahas atof, contohnya atof doang. Tapi kalau udah baca kitab, kan semuanya ada. Fi'il, fa'il, maf'ul, bihal, tamis, mustasna, munada, maf'ul min ajam, maf'ul ma'ah. Semuanya ada, sehingga pemahaman kita diuji di situ. Ya. Jadi memang jangan berhenti pada belajar teori, lanjutkan dengan ya baca kitab. Ya, kalau misalnya daerah antum, alhamdulillah ada guru yang bisa mengajarkan kajian dengan bahasa Arab yang baca kitab langsung, ini bagus ya. Tapi juga bukan sebatas baca kitab doang ya, tapi di i'rab sekalian. Dijelaskan ini kenapa dibaca begini, kenapa dibaca begitu, ini kedudukannya apa, i'rabnya apa. Itu akan mengasah pemahaman kita dan menguatkan ya pemahaman kita. Baik. Sirtu wan nila, bukankah nil sudah ma'rifat? Anda harus tahu bahwa di antara isim alam itu ada yang pakai al, ada yang nggak pakai al, ya. Seperti Mesir, Mesir itu nggak pakai al, ya. Tapi Arab Saudi, ya, pakai al, as-Saudiyah, al-Arabiyah as-Saudiyah, al-Mamlakah al-Arabiyah as-Saudiyah. Kemudian apa namanya? Kairo, ya. Kairo itu pakai al, al-Qahirah. Nggak cuma Qahirah. Jadi memang ada beberapa tempat yang dari sononya, jadi memang samainya sudah pakai al. Begitupun nil. Nil itu memang dari sononya sudah pakai al. Jadi bukan karena asalnya nil ditambahin al. Memang dari sononya bilangnya an-nil. Kita aja orang Indonesia ya langsung nyebutnya nil ya. Seperti itu. Ya kalau untuk video insya Allah upload semuanya ya nanti. Insya Allah nanti semua video pelajaran kita upload semua. Kalau program baca kitab dari kemarin ini terbuka ya. Di Ramadan ini ada 2 program baca kitab. Mulai 7 Ramadan itu ada program baca kitab tafsir Al-Muyassar juz 30. Setiap sore ngabuburit kita dari jam 4 sampai jam 5. Itu mulainya 7 Ramadan. Kemudian paginya jam 6 ya jam 6.15 sampai 7.15 kayak sekarang ini
itu ada program baca kitab Arba'in An-Nawawiyah. Jadi silakan pilih mau ikut yang mana. Atau mau ikut dua-duanya juga boleh. Jadi paginya ikut baca kitab hadis Arba'in bersanad insyaallah. Karena Anda punya sanadnya. Kemudian sorenya itu baca kitab Tafsir Muyassar juz 30. Karena ya supaya kita ya paham ya makna dari surat yang paling sering dibaca oleh kita ataupun imam masjid ya. Jadi, sampai kita hafal banyak surat-surat pendek dalam juz 30 tapi kita nggak paham tafsir dan maknanya. Baik. Ya, jadi itu ya kalau yang mau ikut program baca kitab. Perasaannya Anda udah share ya ke grup ya? Apa belum ya? Nanti Anda cek lagi deh. Kalau belum Anda share lagi nanti infonya. Baik. Rekomendasi kitab Guntur Dasar untuk pemula untuk latihan setelah menyelesaikan program. Yang aneh sarankan kalau kita mau belajar baca kitab akidah. Terserah mau kitab akidah apa saja. Karena kitab akidah itu bahasanya ringan. Mufrodatnya terbatas. Diulang-ulang, itu aja. Sehingga ini cocok untuk pemula. Beda dengan fikih. Kalau fikih kan banyak sekali kosakatanya. Maka aneh nasihatkan kalau mau latihan baca kitab, ya bisa mulai dari membaca kitab-kitab akidah. Alhamdulillah di YouTube Yayasan Bisa itu sudah ada rekaman kajian baca kitab dari beberapa kitab akidah ya, seperti kitab Al-Usul As-Salasa, kemudian kitab Al-Qaidul Arba, dan juga kitab Nawaqidul Islam. Itu kalau antum rajin, silakan ditonton aja sambil antum ikuti cara ngi'rabnya gimana. Insya Allah nanti lama-lama bisa ya. Baik. Ya, aneh sarankannya akidah dulu, karena kalau akidah itu kan bahasanya itu aja, mufrodatnya kan nggak jauh dari masalah imanan. Tapi kalau fikih kan, ya kalau lagi bahas, misalnya lagi bahas zakat, nanti ada zakat ternak, ada zakat hasil bumi dan segala macam, itu kan udah jelas kosakatanya banyak sekali, variatif istilahnya kalau fikih. Tapi kalau akidah tuh kosakatanya itu aja, ya. Jadi memang kalau mau mulai dengan kitab akidah. Baik, insya Allah besok kita. Oh ya, jadi memang ketentuannya kayak gitu. Rubah itu memang ketentuannya setelahnya mufrad. Itu memang sudah kaidahnya seperti itu. Semua bentuk rubah seperti itu ya. Rubah so'imin, rubah rojulin, rubah akhin, itu memang sudah kaidahnya. Kalau udah kaidahnya begitu, ya kita harus ikut kaidah aja ya. Nah, ya demikian muhadarah pada pagi hari ini. Nanti insya Allah akan share kitabnya di grup ya, apa yang kita akan besok. Kalau bisa sebelum besok kita mulai, antum sudah latihan mengharokatkan, kemudian menerjemahkan dan juga mengi'rab sendiri ya, supaya besok lebih lancar ya. Baik. Demikian kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.